seorang ibu tunggal datang dengan rendah hati untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Ia memasuki ruangan sambil membawa CV di tangannya tanpa berharap terlalu banyak. Tetapi ketika sang miliarder membaca nama yang tercantum di CV itu, sesuatu tiba-tiba berubah di wajahnya. Ia berdiri, menatap perempuan itu, lalu berkata, "Tunggu." Apa yang terjadi setelah itu sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Tunggu. Satu kata itu jatuh begitu berat di tengah keheningan ruang kerja yang luas. Nadira Prameswari, yang sudah berdiri dan hendak pergi karena yakin wawancaranya berakhir buruk, mendadak terpaku sambil memeluk tasnya erat-erat di depan dada. Lelaki di balik meja kerja itu, pemilik gedung perkantoran megah di kawasan Sudirman, Jakarta, terus menatap lembar CV di tangannya seolah baru saja melihat seseorang dari masa lalu yang kembali hidup di hadapannya. Ia telah membaca nama perempuan itu perlahan dengan suara keras, dan ekspresi wajahnya berubah sepenuhnya. Nadira langsung mengenalinya saat itu juga. 15 tahun memang telah berlalu, dan pemuda kurus dari kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, kini telah berubah menjadi lelaki berpenampilan sempurna dalam setelan bisnis mahal. Tetapi Nadira tidak mungkin salah. Dia adalah Arya Wiranata, pemuda seusianya yang pernah dicintainya ketika mereka berumur 17 tahun. Lelaki yang pergi pada suatu dini hari tanpa mengucapkan selamat tinggal ketika kehidupan akhirnya memberinya kesempatan untuk meninggalkan kemiskinan tempat mereka berdua tumbuh bersama. Jantung Nadira berdegup begitu keras hingga ia takut perasaannya terlihat jelas di wajahnya. Namun berbagai pukulan kehidupan telah mengajarinya menyembunyikan apapun yang sedang dirasakannya. Ia pun menegakkan punggung, mengeraskan tatapan, dan dalam sepersekian detik memutuskan bahwa ia tidak akan memberikan kepuasan kepada lelaki itu dengan mengakui bahwa dirinya masih mengenalinya. "Maaf," katanya dengan dingin tetapi tetap sopan, seperti sedang berbicara kepada orang asing. "Apakah masih ada yang Bapak perlukan?" Arya mengangkat pandangan dari CV itu dan menatapnya tepat di mata. Sesaat ia terlihat seperti hendak mengatakan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang telah tertahan di dalam dirinya selama 15 tahun. Ia mencari tanda di mata Nadira, secercah pengakuan yang dapat memastikan bahwa perempuan di hadapannya memang perempuan yang selama ini tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya, bahwa setelah sekian lama takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Namun Nadira membalas tatapannya tanpa berkedip, setenang batu, seolah nama yang baru saja diucapkan Arya dengan seluruh perasaannya sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. "Nama Anda?" ujar Arya dengan suara serak. "Prameswari." "Anda berasal dari mana?" "Dari banyak tempat," jawab Nadira singkat. Kalau seseorang tidak punya cukup uang untuk menetap, dia terpaksa terus berpindah. "Saya datang untuk melamar sebagai petugas kebersihan, Pak Arya. Kalau Bapak sudah tidak membutuhkan saya harus pergi. Saya menitipkan anak saya kepada Ibu Ratna dan saya tidak boleh terlalu lama." Penyebutan tentang seorang anak terasa seperti pukulan kedua bagi Arya. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Nadira memanfaatkan keheningan itu untuk mengumpulkan berkas-berkasnya dari atas meja sambil berharap tangannya tidak gemetar. Usianya 32 tahun. Seorang anak laki-laki berumur 5 tahun sedang menunggunya di sebuah kamar kontrakan sederhana di Tanah Abang, Jakarta, dan di dalam dompetnya hanya tersisa Rp80.000. Ia tidak punya kemewahan untuk runtuh di depan lelaki itu, mengenang masa lalu, ataupun menangisi kehidupan yang telah membuatnya bertahan seorang diri. Ia membutuhkan pekerjaan apapun, dan kebutuhannya begitu mendesak sehingga tidak menyisakan ruang bagi harga diri yang terluka. Namun justru karena hidupnya sedang begitu sulit dan ia sangat membutuhkan pekerjaan, Nadira semakin bertekad untuk tidak membiarkan Arya memperlakukannya berdasarkan rasa kasihan. Setelah kehidupan merenggut hampir segala sesuatu darinya, masih ada satu hal yang dimiliki Nadira Prameswari sepenuhnya, yaitu martabat untuk tidak menerima sesuatu hanya karena dikasihani. Terlebih lagi jika belas kasihan itu datang dari Arya, lelaki yang dahulu memilih pergi meninggalkannya. "Silakan duduk," pinta Arya. Kali ini suaranya sama sekali bukan suara seorang pemilik perusahaan yang sedang memberi perintah kepada calon pegawainya, melainkan hampir terdengar seperti permohonan. "Tolong, sebentar saja." Nadira ragu. Seluruh tubuh Nadira seakan berteriak agar ia segera pergi.
keluar dari ruangan itu sebelum masa lalu berhasil mengejarnya. Namun sisi dirinya yang telah ditempa oleh kerasnya kehidupan mengingatkannya pada uang Rp80.000 yang tersisa di dompet, kamar kontrakan sederhana yang harus dibayar, dan wajah kecil Nara yang menunggunya pulang. Akhirnya Nadira duduk di ujung kursi. Tubuhnya tegang seperti tali yang ditarik kuat, seolah siap bangkit dan pergi kapan saja. "Saya akan bicara terus terang," ujar Arya sambil meletakkan CV itu di atas meja dengan sangat hati-hati. Seakan lembaran tersebut terasa panas di tangannya. "Latar belakang Anda sebenarnya tidak sesuai dengan posisi petugas kebersihan yang kami cari. Anda justru memiliki kualifikasi lebih tinggi. Anda pernah bekerja sebagai sekretaris dan kasir, bahkan pernah menempuh pendidikan akuntansi meskipun tidak selesai. Mengapa perempuan dengan pengalaman seperti Anda melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan?" Nadira merasa pertanyaan itu seakan membuka seluruh luka yang berusaha disembunyikannya, dan ia membenci kenyataan bahwa justru Arya yang menanyakannya. Ia sebenarnya bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahwa setelah Bima meninggalkannya dalam keadaan hamil, setelah bertahun-tahun berpindah dari satu pekerjaan tidak tetap ke pekerjaan lainnya, dan setelah serangkaian kesulitan membuatnya kehilangan hampir semuanya, ia sudah tidak peduli lagi apa nama pekerjaannya. Yang penting baginya hanyalah mendapatkan gaji bulanan untuk membayar kebutuhan hidup dan memberi makan anaknya. Ia bisa menceritakan semuanya, tetapi tidak kepada lelaki ini. "Karena saya membutuhkan pekerjaan, Pak," jawabnya dengan martabat yang tidak memberikan sedikit pun ruang bagi belas kasihan. "Dan saya tidak malu membersihkan lantai. Pekerjaan seperti ini tidak pernah memalukan bagi orang yang melakukannya dengan jujur. Kalau Bapak memang berhak menentukan siapa yang mendapatkan pekerjaan ini, terima saya atau jangan. Tetapi jangan tanyakan hal-hal pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan saya." Keheningan panjang memenuhi ruangan. Arya menatapnya dengan campuran keterkejutan dan rasa sakit. Saat itulah Nadira tahu bahwa lelaki itu benar-benar telah mengenalinya. Tidak ada lagi keraguan di mata Arya. Ia hanya menunggu Nadira menurunkan pertahanannya dan berkata, "Arya, ini aku." Sehingga tembok yang telah berdiri di antara mereka selama 15 tahun akhirnya runtuh. Namun Nadira tidak melakukannya. Ia mengatupkan bibir dan menunggu dengan perasaan campur aduk antara harga diri dan ketakutan sampai lelaki di hadapannya menentukan nasib pekerjaannya. Dengan berpura-pura tidak mengenal Arya, sesungguhnya Nadira sedang mempertahankan satu hal yang masih benar-benar menjadi miliknya, yaitu hak untuk berdiri dengan kemampuannya sendiri. "Pekerjaan ini milik Anda," kata Arya akhirnya dengan suara pelan. "Anda mulai bekerja hari Senin." Nadira mengangguk, berdiri, mengucapkan terima kasih secara formal, lalu berjalan menuju pintu sambil merasakan tatapan Arya terus mengikuti punggungnya. Sesaat sebelum keluar, ia mendengar suara lelaki itu sekali lagi, kali ini terdengar rapuh. "Nadira." Itu bukan sebuah pertanyaan. Arya hanya menyebut namanya, tetapi dengan cara seseorang menyebut nama perempuan yang tidak pernah benar-benar berhenti dicintainya. Nadira berhenti sesaat dengan tangan menggenggam gagang pintu. Ia tidak menoleh meskipun hatinya terasa seperti pecah berkeping-keping. Beberapa detik kemudian ia membuka pintu dan pergi tanpa menjawab, membiarkan Arya mempertanyakan apakah mungkin ia telah mengenali orang yang salah. Nadira keluar dari gedung perkantoran di Sudirman, Jakarta, dengan kedua kaki gemetar. Ia tidak mengizinkan dirinya menangis sampai berjalan cukup jauh dan tiba di sebuah halte Transjakarta, tempat tidak seorang pun mengenalnya. Berdiri bersandar pada tiang halte sementara orang-orang berlalu lalang tanpa memedulikannya, Nadira akhirnya membiarkan beberapa tetes air mata mengalir sebelum segera menghapusnya dengan kasar. Ia tidak menangisi Arya. Kalimat itu diulangnya dalam hati seperti sebuah mantra. Bukan karena Arya. Tidak setelah 15 tahun berlalu, tidak setelah semua yang berhasil dibangunnya seorang diri dengan pengorbanan begitu besar. Kalaupun ia menangis, itu karena keterkejutan, karena masa lalu mendadak muncul tepat ketika hidupnya berada pada titik paling rapuh, ketika ia datang memohon pekerjaan sebagai petugas kebersihan dengan hanya Rp80.000 di dalam dompetnya. Hidup, pikir Nadira dengan kepahitan yang melelahkan, memiliki cara yang kejam untuk mempermainkan manusia. Dari semua orang di dunia, kehidupan justru mempertemukannya kembali dengan satu-satunya lelaki yang tidak pernah ingin dimintainya apapun.
lalu memaksanya menerima pekerjaan dari perusahaan lelaki itu agar ia bisa memberi makan anaknya. Nadira menaiki Transjakarta, membayar ongkos perjalanan dengan uang yang dihitungnya hati-hati. Kemudian sepanjang perjalanan hanya memandang kosong melalui jendela sementara pikirannya berkecamuk. Ketika akhirnya ia tiba di kamar kontrakan sederhana tempat ia tinggal bersama Nara di Tanah Abang, Jakarta, pikirannya masih dipenuhi pertemuan yang tidak pernah dibayangkannya itu. Ibu Ratna, tetangga yang selama ini membantu menjaga Nara, menyambut Nadira dengan kabar yang hampir selalu sama, bahwa anak itu berperilaku baik dan setiap setengah jam selalu bertanya kapan ibunya pulang. Begitu Nadira melewati pintu, wajah kecil Nara langsung berseri-seri. Anak itu berlari dan memeluk kedua kaki ibunya erat-erat dengan kepolosan seorang anak yang selalu takut ibunya pergi dan tidak kembali. Nara baru berusia 5 tahun, memiliki mata besar yang cerah dan hati lembut yang setiap hari seolah mampu menghancurkan sekaligus menyatukan kembali hati Nadira. Anak itu benar-benar menjadi satu-satunya alasan Nadira masih sanggup berdiri menghadapi kehidupan. Ia mengangkat Nara ke dalam pelukannya, membenamkan wajah ke rambut anaknya dan menghirup aroma tubuh kecil yang begitu dikenalnya. Dalam pelukan itu, semua bagian dirinya yang terasa hancur sepanjang hari seolah kembali tersusun. Disitulah arah hidupnya yang sebenarnya. Bukan seorang lelaki dari masa lalu, bukan pula pekerjaan sebagai petugas kebersihan yang terpaksa diterimanya karena keadaan, melainkan anak kecil yang menatapnya seolah ibunya mampu menopang seluruh langit dengan kedua tangannya. Ibu dapat pekerjaannya? Tanya Nara. Meski baru berumur 5 tahun, ia sudah mampu membaca kegelisahan dari wajah ibunya. Dan kenyataan bahwa anak sekecil itu harus ikut memikirkan masalah orang dewasa selalu melukai hati Nadira. Iya, sayang, jawab Nadira, berusaha memberikan senyum yang benar-benar meyakinkan. Ibu mulai bekerja hari Senin. Kita akan baik-baik saja. Kalimat, kita akan baik-baik saja, telah diulang Nadira seperti doa selama 5 tahun terakhir, sejak Bima menghilang dari kehidupannya begitu mengetahui bahwa Nadira sedang mengandung Nara. Suara lelaki itu bahkan hampir tidak lagi mampu diingatnya. Kehadiran Bima dalam hidupnya hanya memperkuat pelajaran pahit yang telah lebih dahulu diberikan Arya kepadanya 10 tahun sebelumnya, bahwa janji cinta bisa menghilang begitu saja dan pada akhirnya ia tetap harus berdiri sendirian. Nadira sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintai Bima. Setelah hampir 10 tahun bertahan dalam kesepian dan menjalani kehidupan dengan susah payah, ia hanya pernah menurunkan pertahanannya sesaat karena mendambakan kestabilan yang selama ini tidak pernah dimilikinya. Namun begitu Bima mengetahui kehamilannya, lelaki itu justru meninggalkannya. Pukulan kedua yang terjadi 5 tahun lalu itu memang bukan awal terbentuknya pertahanan hati Nadira, tetapi membuat benteng tersebut semakin kokoh dan sulit ditembus. Sejak saat itu, Nadira benar-benar mengunci hatinya. Ia berhenti berharap kepada siapapun dan menjadikan seluruh kehidupannya sebagai perjuangan sehari-hari untuk membesarkan Nara. Meski demikian, ia tidak berubah menjadi perempuan yang pahit atau penuh kebencian. Sebaliknya, ia menyimpan kasih sayang yang luar biasa besar untuk Nara dan tetap memperlakukan orang-orang yang ditemuinya dengan kebaikan yang tulus. Hanya ada satu bagian dalam dirinya yang telah ia kunci rapat, bagian yang dahulu pernah berani mencintai dan bermimpi. Nadira bersumpah tidak akan pernah membuka bagian itu lagi. Malam itu, setelah menidurkan Nara dan membacakan cerita yang biasa didengar anaknya sebelum tidur, Nadira duduk di tepi ranjang sempit di kamar kontrakan mereka dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun membiarkan dirinya mengenang masa lalu. Ia teringat Arya ketika berusia 17 tahun, pemuda kurus penuh impian dari kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, yang selalu berjanji bahwa suatu hari mereka akan keluar dari kemiskinan bersama. Ia teringat bagaimana mereka diam-diam berciuman di atas dak rumah sambil memandang cahaya kota dari kejauhan dan membayangkan masa depan yang ternyata tidak pernah terwujud. Mereka pernah menjalin hubungan selama 2 tahun. 2 tahun yang begitu indah dan penuh perasaan. Seperti cinta masa muda ketika kehidupan belum dipenuhi tagihan, tanggung jawab, dan ketakutan akan ditinggalkan. Namun pada suatu dini hari, Arya pergi. Ia mendapatkan beasiswa dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya di Jakarta, jauh dari kampung tempat mereka tumbuh. Alih-alih mengajak Nadira, atau setidaknya datang untuk mengucapkan selamat tinggal secara langsung, Arya pergi tanpa sepatah kata dan hanya meninggalkan sepucuk surat singkat 3 baris.
Nadira membacanya berulang kali sampai akhirnya surat itu rusak di tangannya. Surat tersebut bukan hanya menghancurkan hatinya, tetapi juga menghancurkan sesuatu yang jauh lebih sulit dipulihkan, yaitu kepercayaannya. Setelah kepergian Arya, Nadira tidak pernah lagi mampu sepenuhnya mempercayai seorang lelaki. Ketika bertahun-tahun kemudian hubungan singkatnya dengan Bima membuatnya mengandung Nara dan kembali ditinggalkan seorang diri. Bagi Nadira kejadian itu hanya menegaskan apa yang selama ini sudah diyakininya. Bagi Nadira, kisah tentang kepergian pada dini hari yang kelabu itu seakan terulang kembali, membuktikan bahwa pada akhirnya ia selalu sendirian dan mungkin lebih baik membiasakan diri dengan kenyataan tersebut. Karena itulah, ketika sore itu di ruang kerja perusahaan ia mengenali mata Arya di balik penampilan mahal dan setelan bisnisnya yang sempurna. Reaksi pertama Nadira bukanlah kerinduan, melainkan naluri kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Ia bersumpah tidak akan membiarkan lelaki itu kembali memiliki kuasa atas perasaannya. Ia tidak akan memberikan kepuasan kepada Arya dengan mengakui bahwa dirinya masih mengenalinya, menunjukkan kelemahannya, ataupun membiarkan rasa kasihan dan rasa bersalah lelaki itu menjadi alasan ia mendapatkan pekerjaan. Nadira tidak menginginkan belas kasihan Arya. Ia ingin mendapatkan pekerjaan berdasarkan kemampuan dan usahanya sendiri, dan jika itu tidak mungkin, ia lebih memilih mencari pekerjaan lain daripada harus merasa berutang kepada Arya Wiranata. Berpura-pura tidak mengenal lelaki itu merupakan satu-satunya cara bagi Nadira untuk tetap berdiri tegak dan mempertahankan kendali atas keadaan yang terasa seperti hendak menelannya hidup-hidup. Meskipun hatinya terasa sakit ketika mendengar Arya menyebut namanya dengan suara yang hampir pecah, meskipun ada bagian dalam dirinya yang ingin berbalik dan berteriak, "Ya, ini aku. Mengapa dulu kamu pergi meninggalkanku?" Nadira tetap mengatupkan gigi, berjalan keluar tanpa menoleh, dan menjaga martabatnya seperti harta terakhir yang dimilikinya. Namun ketika malam itu Nadira bersiap tidur di kamar kontrakannya di Tanah Abang, Jakarta, ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah rumah besar dan sunyi di Jakarta Selatan, Arya Wiranata juga tidak mampu memejamkan mata. Lelaki yang kini memiliki hampir segala sesuatu, kekayaan, kesuksesan, dan kerajaan bisnis yang dibangunnya dari nol, duduk sendirian dalam remang-remang ruang kerjanya sambil memegang CV Nadira. Ia membaca nama perempuan itu berulang kali seolah masih tidak percaya bahwa takdir benar-benar telah mempertemukan mereka kembali. Selama 15 tahun, Arya terus bertanya-tanya tentang kehidupan perempuan dari kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, yang dahulu ditinggalkannya ketika ia masih terlalu muda dan terlalu terobsesi mengejar masa depan untuk memahami betapa berharganya sesuatu yang sedang ia lepaskan. Bertahun-tahun Arya meyakinkan dirinya bahwa keputusan itu adalah pilihan yang benar. Ia percaya bahwa jika dahulu ia tetap tinggal atau membawa Nadira bersamanya ke Jakarta, mereka berdua mungkin akan tenggelam dalam kemiskinan yang sama, sementara dirinya tidak akan pernah berhasil keluar dari kehidupan sulit tersebut. Namun malam itu semua alasan yang selama bertahun-tahun digunakannya untuk menenangkan hati runtuh satu persatu. Ia telah melihat bagaimana kerasnya kehidupan membentuk wajah Nadira, mendengar betapa bermartabatnya perempuan itu berbicara meski sedang sangat membutuhkan pekerjaan, mengetahui bahwa sekarang ia memiliki seorang anak, dan menyadari bahwa hidupnya begitu sulit sampai perempuan yang dahulu memiliki begitu banyak impian itu datang melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arya benar-benar merasakan beratnya akibat dari keputusan yang pernah dibuatnya. Arya bukan lelaki jahat. Sebaliknya, di perusahaannya ia dikenal sebagai pemimpin yang memperlakukan para karyawan dengan baik, bersikap adil, dan tidak sepenuhnya melupakan kehidupan sederhana tempat dirinya berasal. Namun seperti Nadira, ia juga membawa luka dan rasa bersalahnya sendiri. Ambisi yang dahulu membawanya keluar dari kemiskinan sekaligus membuat kehidupannya semakin sepi. Selama 15 tahun ia bekerja tanpa mengenal lelah, mengumpulkan kekayaan dan berbagai pencapaian. Tetapi dalam perjalanan itu ia bukan hanya meninggalkan Nadira, melainkan juga kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang benar-benar hangat, kehidupan dengan cinta dan keluarga. Kini Arya berusia 32 tahun, memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi setiap malam pulang ke sebuah rumah luas yang tetap terasa kosong dan tidak mungkin dipenuhi oleh sebanyak apapun uang yang dimilikinya. Lalu tanpa peringatan, takdir mengembalikan satu-satunya perempuan yang pernah mencintainya ketika ia belum memiliki apa-apa, ketika dirinya hanyalah seorang pemuda kurus dari kampung sederhana dengan impian yang terlalu besar.
Malam itu Arya tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan terus seperti ini. Ia tidak sanggup melihat Nadira datang dan pergi dari perusahaannya sebagai petugas kebersihan biasa sambil mereka berdua berpura-pura tidak pernah saling mengenal. Ia harus berbicara dengannya. Ia ingin mengetahui apa saja yang telah terjadi dalam kehidupan Nadira, siapa anak yang disebutkannya, dan mengapa perempuan itu harus menjalani semuanya seorang diri. Namun dari tatapan Nadira sore tadi, Arya juga memahami bahwa jalan untuk mendekatinya tidak akan mudah. Perempuan itu telah membangun tembok harga diri dan luka yang sangat tinggi di antara mereka, dan Arya tahu tembok tersebut tidak mungkin runtuhannya dengan sebuah permintaan maaf, apalagi dengan uang. Pada Senin pagi, Nadira tiba di perusahaan dengan mengenakan seragam abu-abu petugas kebersihan, rambutnya diikat rapi, dan tekad kuat untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin tanpa menarik perhatian siapapun. Sejak sebelum berangkat, ia sudah mempersiapkan diri agar tidak bertemu dengan Arya. Menjadi seolah tak terlihat, menyelesaikan jam kerjanya, lalu pulang menemui Nara tanpa membiarkan masa lalu kembali mengejarnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa gedung perkantoran sebesar itu memiliki ratusan karyawan, sehingga sangat mungkin seorang direktur utama dan seorang petugas kebersihan tidak pernah berpapasan. Nadira berpegang pada pikiran itu seperti pada satu-satunya penyelamat, tetapi baru sekitar 1 jam ia mengepel koridor di lantai eksekutif ketika tiba-tiba merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Saat berbalik, ia langsung berhadapan dengan Arya Wiranata, yang menatapnya dengan campuran rasa sakit dan keteguhan yang paling ditakutinya. Kali ini Arya jelas tidak berniat berpura-pura. Jantung Nadira seketika terasa sesak ketika menyadari bahwa rencananya untuk menjadi tidak terlihat telah runtuh bahkan sebelum benar-benar dimulai, dan percakapan yang selama 15 tahun berusaha dihindarinya kini akhirnya datang mengejarnya, suka ataupun tidak. Nadira perlahan menegakkan tubuh dengan gagang pel masih berada di tangannya, lalu segera memasang sikap profesional dan berjarak yang sejak pagi telah dilatihnya di depan cermin. Ia tidak akan melarikan diri, karena pergi berarti mengakui bahwa kehadiran lelaki itu masih mampu mengguncangnya, dan ia tidak akan memberikan kemenangan semacam itu kepada Arya. Maka ia menatap lelaki itu dengan sikap dingin namun tetap sopan seperti saat wawancara, menunggu dengan tegang sampai Arya mengatakan apapun yang ingin dikatakannya. Arya membuka mulut, tetapi kembali menutupnya. Sesaat, lelaki berkuasa yang memiliki kerajaan bisnis itu terlihat sama bingungnya dengan pemuda berusia 17 tahun yang dahulu dikenal Nadira. Dengan suara rendah agar tidak terdengar oleh orang lain, Arya bertanya apakah Nadira benar-benar akan terus berpura-pura bahwa mereka tidak pernah saling mengenal. Apakah ia benar-benar berniat bekerja membersihkan lantai di perusahaannya seolah tidak pernah ada apapun di antara mereka. Dengan ketenangan yang membutuhkan seluruh kekuatan hatinya, Nadira menjawab bahwa dirinya hanyalah karyawan baru yang membutuhkan pekerjaan, bahwa ia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan Arya, dan jika lelaki itu merasa hasil pekerjaannya tidak memuaskan, sebagai pemilik perusahaan ia berhak memberhentikannya. Nadira mengatakannya tanpa meninggikan suara dan tanpa membuat keributan, hanya dengan martabat kokoh yang justru membuat Arya kehilangan kata-kata. Saat itu, Arya mengerti bahwa perempuan tersebut tidak sedang meminta apapun darinya, dan penolakan Nadira untuk mengakui masa lalu mereka sebenarnya merupakan cara paling jelas untuk menunjukkan betapa dalam luka yang pernah ditinggalkannya. Arya tidak memaksanya berbicara lebih jauh pagi itu, mungkin karena ia mulai memahami bahwa semakin dipaksa, Nadira hanya akan semakin menjauh. Namun sebelum pergi, ia mengatakan sesuatu dengan suara sangat pelan yang terus terngiang dalam pikiran Nadira sepanjang hari. Arya mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia telah berusaha mencarinya, bahwa ia tidak pernah berhenti bertanya-tanya bagaimana kehidupan Nadira, dan meskipun perempuan itu memilih berpura-pura menjadi orang asing, ia tahu persis siapa perempuan yang berdiri di hadapannya dan kali ini ia tidak akan membiarkan Nadira menghilang lagi dari kehidupannya. Setelah mengatakan itu, Arya berjalan pergi menyusuri koridor, meninggalkan Nadira berdiri sendirian dengan jantung berdebar keras dan kedua tangan mencengkeram gagang pel. Ia marah kepada dirinya sendiri karena beberapa kalimat sederhana dari lelaki itu mampu membangkitkan sesuatu yang selama bertahun-tahun diyakininya telah terkubur untuk selamanya. Malam itu, setelah kembali ke kamar kontrakannya di Tanah Abang, Jakarta, sementara Nara sudah tertidur, Nadira menyadari dengan cemas bahwa mempertahankan tembok di dalam hatinya akan jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Sebab lelaki yang kini berusaha meruntuhkan tembok itu bukanlah orang asing, melainkan orang pertama yang dahulu membuatnya terpaksa membangun tembok tersebut.
Hari-hari berikutnya berubah menjadi perang tanpa suara dengan aturan yang hanya dipahami oleh Nadira dan Arya. Setiap hari Nadira datang tepat waktu mengenakan seragam abu-abunya, mengerjakan setiap tugas dengan sangat teliti sehingga tidak ada sedikit pun alasan bagi siapapun untuk mengeluh. Lalu bergerak dari satu bagian gedung ke bagian lainnya sambil berusaha menjadi seperti bayangan yang tidak diperhatikan siapapun. Sebaliknya, Arya selalu menemukan berbagai alasan untuk berpapasan dengannya. Ia muncul di koridor tepat ketika Nadira sedang mengepel lantai, turun ke kantin perusahaan ketika perempuan itu sedang membersihkan meja, bahkan sengaja berkeliling ke lantai-lantai yang biasanya hampir tidak pernah didatangi seorang direktur utama. Namun Arya tidak pernah mendekatinya secara berlebihan atau membuat Nadira merasa tidak nyaman di depan orang lain. Ia hanya hadir di sana, terus-menerus, dengan ketekunan yang tenang dan diam-diam membuat Nadira gelisah karena ia tidak tahu bagaimana harus mempertahankan diri dari sesuatu yang begitu halus. Seandainya Arya adalah atasan yang kasar dan sewenang-wenang, Nadira pasti tahu bagaimana menghadapinya. Namun tatapan sedih dan kesabaran lelaki itu justru membuat pertahanannya goyah. Setiap kali Arya menyapanya dengan lembut, "Selamat pagi," dengan nada yang seakan membawa seluruh kenangan masa lalu mereka, Nadira selalu menjawab, "Selamat pagi, Pak," dengan suara datar dan sopan yang dengan sendirinya menjadi tembok di antara mereka. Arya segera memahami bahwa ia tidak mungkin meruntuhkan harga diri Nadira dengan paksaan, dan setiap usaha langsung untuk membicarakan masa lalu hanya membuat perempuan itu semakin menutup diri. Karena itu, Arya mengubah caranya. Ia berhenti membicarakan hubungan mereka dahulu dan memilih memperlakukan Nadira dengan kebaikan dan penghormatan yang tidak pernah diduga perempuan itu. Tanpa memberitahunya, Arya memastikan jadwal kerja Nadira disusun agar lebih sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai ibu tunggal. Ia juga memberikan arahan secara diam-diam agar gaji Nadira Prameswari selalu dibayarkan tepat waktu dan sesuai haknya, tanpa potongan tidak wajar yang terkadang merugikan petugas kebersihan. Ketika melihat Nadira membawa ember berat atau perlengkapan kebersihan, Arya menawarkan bantuan seolah hal itu merupakan sesuatu yang paling biasa di dunia. Namun Nadira selalu menolaknya dengan mengatakan, "Saya bisa sendiri, terima kasih." Dari cara perempuan itu menolak, Arya melihat sesuatu yang bukan kebencian atau penghinaan, melainkan ketakutan. Nadira takut merasa berutang kepadanya dan lebih takut lagi jika hatinya mulai melunak. Pemahaman tersebut tidak membuat Arya kecewa. Sebaliknya, itu justru meyakinkannya bahwa perempuan yang dahulu dikenalnya masih berada di balik seluruh pertahanan tersebut, tetap memiliki harga diri yang kuat dan keteguhan yang sama seperti 15 tahun lalu. Sementara itu, Nadira menghadapi peperangan yang jauh lebih sulit, yaitu peperangan melawan dirinya sendiri. Berkali-kali ia mengatakan dalam hati bahwa Arya sudah tidak berarti apa-apa baginya, bahwa lelaki itu sekarang hanyalah atasannya, dan bahwa masa lalu mereka telah selesai serta terkubur. Namun ia tidak mampu mengabaikan apa yang dilihatnya setiap hari. Nadira memperhatikan bahwa Arya menghormati semua orang di perusahaan, mulai dari jajaran pimpinan hingga petugas kebersihan. Ia memperhatikan bahwa Arya mengingat nama para karyawannya, menanyakan keadaan keluarga mereka, dan ternyata sama sekali bukan miliarder sombong yang selama 15 tahun sengaja dibayangkan Nadira agar lebih mudah membencinya. Kenyataan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Jauh lebih mudah menyimpan kebencian kepada lelaki yang buruk daripada kepada seseorang yang, terlepas dari kesalahan masa lalunya, ternyata telah tumbuh menjadi lelaki yang baik. Setiap kebaikan Arya menciptakan retakan baru pada cerita yang selama bertahun-tahun digunakan Nadira untuk bertahan hidup. Cerita tentang seorang pengecut yang meninggalkannya tanpa peduli. Nadira mempertahankan cerita itu sekuat tenaga karena melepaskannya berarti ia harus membuka kembali perasaannya. Sedangkan merasakan sesuatu untuk Arya adalah hal yang paling tidak ingin diizinkannya terjadi. Namun keseimbangan yang susah payah dipertahankannya akhirnya runtuh melalui jalan yang sama sekali tidak diduga, yaitu melalui putranya sendiri. Suatu sore, Ibu Ratna, tetangga yang biasa menjaga Nara, menelepon Nadira dengan suara cemas dan mengatakan bahwa ada urusan keluarga mendesak sehingga hari itu ia tidak bisa menjaga anak tersebut. Nadira baru bekerja selama 2 minggu dan tidak mungkin mengambil risiko kehilangan pekerjaannya karena tidak masuk. Sekali lagi ia menghadapi pilihan sulit yang begitu akrab bagi seorang ibu tunggal, tidak bekerja dan mempertaruhkan penghasilannya atau membawa anaknya ke tempat kerja. Dengan hati penuh kecemasan dan berharap tidak seorang pun memperhatikan, Nadira akhirnya membawa Nara ke gedung perusahaan di Sudirman,
Jakarta. Ia mendudukan anak itu di sebuah sudut tersembunyi di ruang petugas kebersihan, memberinya sekotak krayon dan beberapa lembar kertas, lalu meminta dengan lembut agar Nara tetap berada di sana dan bermain dengan tenang sampai jam kerjanya selesai. Nara, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan keterbatasan hidup dan memahami kecemasan ibunya jauh melebihi anak seusianya, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji akan bersikap baik dengan seluruh keseriusan yang bisa dimiliki seorang anak berusia 5 tahun. Namun, anak-anak tetaplah anak-anak. Pada suatu saat, ketika Nadira sedang membersihkan koridor yang cukup jauh, Nara diam-diam keluar untuk melihat-lihat, dan langkah kecilnya tanpa sengaja membawanya sampai ke area eksekutif gedung, tempat yang seharusnya tidak boleh ia datangi. Arya yang pertama kali menemukannya. Saat baru keluar dari sebuah rapat, ia melihat seorang anak kecil bermata besar dengan pakaian sederhana yang sudah beberapa kali ditambal tetapi tetap bersih, berdiri di tengah koridor berkarpet sambil memandang dengan takjub ke arah jendela-jendela besar yang memperlihatkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Arya langsung berhenti. Tidak perlu ada seorang pun yang memberitahunya siapa ibu anak itu. Ada sesuatu pada wajah kecil tersebut, pada gerak-geriknya, dan pada caranya memandang dunia dengan rasa ingin tahu sekaligus kehati-hatian yang langsung menyentuh hati Arya. Ia mendekat perlahan, lalu berjongkok agar tidak membuat anak itu takut dan bertanya dengan lembut siapa namanya serta mengapa ia berada di sana. Nara, yang pemalu tetapi bukan anak penakut, menatap Arya dengan mata besarnya dan menjawab bahwa namanya Nara, bahwa ia sedang menunggu ibunya yang bekerja membersihkan gedung. Lalu dengan polos meminta Arya tidak memberitahu siapapun bahwa ia telah keluar dari ruang petugas kebersihan karena ibunya pasti akan khawatir. Pengakuan polos itu, terutama naluri seorang anak kecil yang justru berusaha melindungi ibunya agar tidak mendapat masalah, membuat hati Arya seketika luluh. Ia pun tetap berada di sana dan berbicara dengan Nara tanpa terburu-buru. Nara, yang jarang mendapatkan perhatian penuh dari orang dewasa selain ibunya, perlahan menjadi lebih terbuka karena Arya benar-benar mendengarkan setiap perkataannya. Anak itu bercerita bahwa ibunya bekerja sangat keras agar bisa membelikan semua yang ia perlukan. Bahwa terkadang pada malam hari ia mendengar ibunya menangis pelan ketika mengira dirinya sudah tidur, dan bahwa ia ingin cepat besar supaya suatu hari nanti bisa menjaga ibunya. Setiap perkataan Nara terasa menyakitkan sekaligus menghangatkan hati Arya, yang untuk pertama kalinya mulai memahami betapa berat perjuangan Nadira selama bertahun-tahun. Sementara pada waktu yang sama dirinya sibuk membangun perusahaan dan mengumpulkan kekayaan di gedung-gedung tinggi Jakarta. Sesuatu bergerak jauh di dalam dada Arya. Sesuatu yang lebih besar daripada rasa bersalah, sebuah perasaan lembut yang belum lama ini hampir dilupakannya. Anak kecil di hadapannya seakan menjadi gambaran hidup dari kekuatan sekaligus kerapuhan ibunya. Tidak lama kemudian, Nadira, yang panik setelah menyadari putranya menghilang dari ruang tempat ia menunggu, berlari mencarinya. Ketika akhirnya ia menemukan Nara sedang duduk di lantai koridor eksekutif sambil menggambar bersama pemilik perusahaan, jantungnya serasa berhenti karena ketakutan. Pikiran pertamanya adalah bahwa semuanya telah berakhir. Ia telah melanggar aturan dengan membawa anak ke tempat kerja. Nara berada di area yang seharusnya tidak dimasukinya. Dan sekarang pemilik perusahaan sendiri yang memergoki mereka. Lebih buruk lagi, pemilik perusahaan itu adalah Arya, lelaki yang paling tidak ingin dilibatkan Nadira dalam kesulitannya. Dengan gugup ia berkali-kali meminta maaf, segera menggenggam tangan Nara untuk membawanya pergi. Lalu dengan suara gemetar mencoba menjelaskan bahwa Ibu Ratna tiba-tiba memiliki urusan keluarga mendesak sehingga tidak bisa menjaga anaknya hari itu. Namun Arya berdiri dan menghentikannya dengan sikap tenang. Ia mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali, bahwa Nara tidak mengganggunya sedikit pun, bahkan anak itu justru menjadi teman paling menyenangkan yang ditemuinya sepanjang hari. Kemudian Arya menatap langsung mata Nadira dan dengan ketulusan tanpa sedikit pun rasa kasihan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak diperkirakan perempuan itu. Ia berkata bahwa Nadira memiliki seorang putra yang luar biasa dan bahwa ia telah membesarkan anak itu dengan sangat baik. Nadira tidak tahu harus menjawab apa. Ia sudah mempersiapkan diri menghadapi teguran, penghinaan, bahkan belas kasihan, tetapi sama sekali tidak siap menerima penghormatan. Dengan kaku ia mengucapkan terima kasih, lalu membawa Nara pergi. Namun sejak saat itu, sesuatu yang selama bertahun-tahun terasa seperti batu berat di dalam hatinya mulai bergeser. Pemandangan Arya berjongkok di lantai sambil menggambar bersama Nara, memperlakukan anaknya dengan kelembutan yang bahkan tidak pernah diberikan Bima,
ayah kandung Nara, telah menyentuh bagian hati Nadira yang tidak mampu dilindungi oleh harga dirinya. Seluruh pertahanan yang dibangunnya selama bertahun-tahun dirancang untuk menghadapi lelaki yang mungkin akan menyakitinya, tetapi ia sama sekali tidak memiliki pertahanan terhadap seorang lelaki yang memperlakukan putranya dengan tulus dan penuh kasih. Malam itu, ketika Nara dengan penuh semangat terus bercerita tentang Pak Arya yang baik hati dan pandai menggambar dinosaurus, Nadira akhirnya memahami, dengan campuran ketakutan dan sebuah perasaan lain yang belum berani ia beri nama, bahwa sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Nadira akhirnya menyadari bahwa tembok yang dibangunnya dengan susah payah ternyata memiliki sebuah pintu yang tidak pernah berhasil ia tutup, yaitu putranya sendiri, dan tanpa sengaja Arya baru saja masuk melalui pintu itu. Hari-hari setelah pertemuan tersebut perlahan mengubah hubungan mereka. Nara, yang tidak memiliki pertahanan seperti orang dewasa dan sama sekali tidak mengetahui sejarah pahit antara ibunya dengan lelaki itu, hanya mengikuti pemikiran sederhana seorang anak kecil. Ia menyukai Pak Arya yang baik hati. Setiap kali kembali ke perusahaan, Nara selalu bertanya di mana Arya berada. Sementara itu, Arya tidak menjauhi anak tersebut hanya karena takut membuat Nadira tidak nyaman. Sebaliknya, melalui Nara, ia menemukan sebuah jembatan menuju kehidupan Nadira yang selama ini tidak diizinkan perempuan itu untuk diseberanginya secara langsung. Kebersamaan dengan Nara muncul secara alami bagi Arya. Ia mengajari anak itu melipat pesawat kertas, memberikan lembaran kertas yang bagus untuk menggambar, dan dengan sabar menjawab berbagai pertanyaan Nara tentang dunia. Nadira mengamati semuanya dari kejauhan dengan perasaan bercampur antara kecemasan dan kelembutan yang sulit diakuinya. Ia tetap mengawasi putranya dengan naluri seorang ibu yang sangat protektif, tetapi tidak mampu menyangkal bahwa Nara, yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah atau sosok lelaki yang memberinya perhatian dan kasih sayang, terlihat semakin bahagia ketika bersama Arya. Hal yang paling membingungkan Nadira adalah kenyataan bahwa Arya tidak pernah menggunakan Nara sebagai jalan untuk memanipulasi perasaannya. Ia tidak menjadikan kasih sayangnya kepada anak itu sebagai alat untuk menekan Nadira, tidak menitipkan pesan melalui Nara, dan tidak berpura-pura menyukai anak tersebut hanya untuk melunakkan hati ibunya. Arya benar-benar menyayangi Nara tanpa meminta imbalan apapun, dan ketulusan seperti itulah yang justru jauh lebih berbahaya bagi pertahanan hati Nadira daripada strategi apapun. Suatu sore, ketika datang menjemput Nara yang sedang menggambar tidak jauh dari ruang kerja Arya, Nadira berhenti di ambang pintu. Ia melihat Arya mendengarkan dengan penuh perhatian sebuah cerita panjang dan tidak beraturan yang diceritakan Nara, bahkan mengangguk dengan sungguh-sungguh seolah cerita anak 5 tahun itu merupakan hal terpenting yang harus didengarnya saat itu. Tanpa bisa dicegah, pemandangan tersebut membawa Nadira kembali kepada kenangan tentang Arya yang berusia 17 tahun, pemuda yang dahulu menjanjikan masa depan kepadanya di atas rumah mereka di Kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, kenangan itu tidak hanya membawa rasa sakit dan kemarahan, tetapi juga kerinduan yang menyakitkan terhadap kehidupan yang mungkin pernah mereka miliki seandainya semuanya berjalan berbeda. Nadira memaksa dirinya mengalihkan pandangan, menggenggam tangan Nara, lalu kembali membangun pertahanannya. Namun malam itu ia tidak bisa tidur karena akhirnya memahami bahwa masalahnya bukan lagi sekadar Arya yang berusaha meruntuhkan tembok hatinya. Bagian dalam diri Nadira yang selama ini dianggap telah mati diam-diam mulai ingin membuka pintu dan membiarkan lelaki itu masuk. Pada hari-hari itulah terjadi sebuah kejadian yang semakin mengubah keadaan. Melati, seorang petugas kebersihan yang lebih tua dan memiliki kebiasaan berbicara buruk tentang orang lain, mulai menyebarkan bisik-bisik bahwa pegawai baru itu pasti memiliki hubungan khusus dengan pemilik perusahaan. Menurutnya, tidak mungkin Pak Arya begitu sering turun ke lantai tempat para petugas kebersihan bekerja tanpa alasan tertentu. Bahkan Melati mulai menyiratkan bahwa Nadira mungkin mendapatkan pekerjaannya karena memberikan sesuatu kepada pemilik perusahaan sebagai imbalan. Gosip keji itu akhirnya sampai ke telinga Nadira tepat ketika ia keluar dari toilet yang baru selesai dibersihkannya hingga mengilap. Perkataan tersebut melukai hatinya sangat dalam karena menyentuh hal yang sejak awal paling ingin dihindarinya, yaitu anggapan bahwa ia berutang kepada Arya, bahwa pekerjaan yang dimilikinya bukan hasil kerja keras dan kemampuannya sendiri, melainkan diperoleh melalui hubungan yang tidak pantas. Namun Nadira tidak memberikan kepuasan kepada Melati dengan menunjukkan bahwa dirinya terluka. Ia menatap perempuan itu tepat di mata dan dengan suara sedikit bergetar tetapi tetap penuh harga diri berkata bahwa ia mencari nafkah dengan kedua tangannya sendiri, membersihkan lantai secara jujur demi menghidupi anaknya,
bukan dengan cara lain. Jika seseorang memilih memikirkan hal-hal kotor tentang dirinya, maka yang kotor bukanlah pekerjaannya, melainkan pikiran orang tersebut. Setelah mengatakan itu, Nadira berjalan pergi dengan kepala tetap tegak meskipun hatinya terasa hancur. Pada sore yang sama, Arya mengetahui gosip tersebut, dan reaksinya sama sekali tidak seperti yang diperkirakan Nadira. Ia tidak mendatangi perempuan itu untuk menghiburnya dengan kata-kata karena memahami bahwa tindakan seperti itu justru dapat membuat Nadira semakin merasa dipermalukan. Sebaliknya, Arya secara tenang mengumpulkan para karyawan dan menyampaikan dengan sangat tegas bahwa di perusahaan tersebut setiap orang harus dihormati tanpa memandang jabatan maupun jenis pekerjaannya. Tanpa menyebut nama siapapun, Arya menegaskan bahwa di perusahaannya setiap karyawan harus diperlakukan dengan hormat dan setara, apapun jabatan mereka. Siapapun yang menyebarkan gosip jahat tentang rekan kerja harus siap menerima konsekuensi. Dan nilai seseorang di perusahaan hanya boleh dinilai berdasarkan hasil kerja, bukan hal lain. Arya menyelesaikan masalah itu tanpa membuka identitas Nadira, tanpa menunjuknya di depan orang banyak, dan tanpa menjadikannya pusat perhatian. Ia memilih melindungi martabat perempuan itu, bukan menunjukkan kekuasaannya sendiri. Ketika Nadira mengetahui bahwa Arya telah menghentikan gosip tersebut sampai ke akarnya tanpa membuat dirinya menjadi bahan pembicaraan seluruh perusahaan, muncul perasaan yang begitu kuat hingga membuatnya takut. Ada rasa terima kasih, tetapi juga kesadaran yang jauh lebih mengusik hatinya, bahwa lelaki itu ternyata benar-benar memahami dirinya. Arya tahu persis apa yang paling ingin dilindungi Nadira, yaitu harga dirinya, mungkin karena mereka berasal dari kehidupan sederhana yang sama dan pernah merasakan penghinaan akibat kemiskinan yang sama. Malam itu Nadira tertidur dengan pikiran tentang Arya yang tidak mampu disingkirkannya. Dengan campuran kepanikan dan kepasrahan, ia mulai menyadari bahwa perang diam-diam yang selama ini dilakukannya untuk mempertahankan hati dari lelaki itu perlahan-lahan mulai kalah. Kebekuan di antara mereka akhirnya semakin mencair karena sebuah hujan besar. Suatu sore ketika Nadira selesai bekerja, hujan deras mengguyur Jakarta hingga lalu lintas dan transportasi umum terganggu. Hari itu Nadira kembali terpaksa membawa Nara ke tempat kerja karena Ibu Ratna tidak dapat menjaganya. Ibu dan anak itu akhirnya terjebak di pintu masuk gedung perusahaan. Mereka tidak mungkin mencapai halte Transjakarta tanpa basah kuyup di tengah hujan deras. Arya melihat keduanya berdiri berdekatan di bawah kanopi gedung dan tanpa membuat keadaan terasa berlebihan menawarkan untuk mengantar mereka pulang dengan mobilnya. Secara refleks Nadira langsung hendak menolak. Namun suara petir tiba-tiba menggelegar dan membuat Nara terkejut hingga memeluk kaki ibunya dengan ketakutan. Saat itulah Nadira menyadari bahwa harga dirinya tidak lebih penting daripada keselamatan dan kesehatan putranya. "Terima kasih, Pak," jawabnya akhirnya dengan sedikit kaku. Mereka bertiga kemudian masuk ke mobil Arya. Perjalanan pada awalnya terasa canggung. Nadira terus memandang keluar jendela dan hanya memberikan jawaban singkat setiap kali diajak berbicara. Namun Nara, yang sama sekali tidak memahami ketegangan di antara kedua orang dewasa itu, mulai berceloteh kepada Arya tentang hujan, petir, dan bertanya mengapa langit bisa terdengar seperti sedang marah. Arya menjawab semua pertanyaan itu dengan sabar, dan perlahan percakapan polos Nara mencairkan ketegangan di antara dirinya dan Nadira. Ketika mereka akhirnya tiba di gang sederhana tempat Nadira dan Nara menyewa kamar di Tanah Abang, Jakarta, Arya tidak memberikan komentar sedikit pun mengenai kesederhanaan tempat tinggal mereka. Tidak ada tatapan penuh belas kasihan, tidak ada ekspresi terkejut, dan tidak ada satupun perkataan yang membuat Nadira merasa rendah diri. Ia hanya menunggu di dalam mobil sampai memastikan ibu dan anak itu masuk dengan selamat, kemudian pergi menembus hujan. Sikap sederhana itu, perhatian tanpa membuat orang yang dibantu merasa hina, terus melekat dalam pikiran Nadira sepanjang malam. Selama 15 tahun, ia membangun gambaran tentang Arya sebagai lelaki pengecut dan sombong yang pernah meninggalkannya. Lelaki seperti yang ada dalam bayangannya tidak mungkin bersusah payah mengantar seorang petugas kebersihan dan anaknya pulang di tengah hujan deras. Namun Arya yang nyata, lelaki yang baru saja mengantarkan mereka sampai depan gang dengan senyum kecil yang canggung, sama sekali tidak cocok dengan sosok buruk yang selama ini dibutuhkan Nadira agar bisa terus membencinya dengan tenang. Malam itu, berbaring di ranjang sempit kamar kontrakannya, Nadira kembali memikirkan Arya, tetapi kali ini bukan dengan kemarahan.
Yang dirasakannya justru kebingungan yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mulai bertanya-tanya apakah pemuda yang dahulu pergi meninggalkannya mungkin juga telah membawa luka dan penyesalannya sendiri selama 15 tahun terakhir. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah tanpa pernah dibicarakan secara terbuka. Arya mulai mendekati Nadira bukan lagi dengan kegelisahan dan desakan seperti pada awal pertemuan mereka, melainkan dengan kesabaran yang baru. Ia menawarkan percakapan tanpa menuntut apapun sebagai balasan. Ia bertanya tentang Nara, bagaimana kegiatan anak itu di TK, serta berbagai hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nadira, yang pada awalnya selalu menjawab dengan pertahanan penuh, perlahan mulai menurunkan kewaspadaannya karena sulit mempertahankan sikap dingin terhadap seseorang yang tampaknya hanya ingin mendengarkan. Percakapan mereka sedikit demi sedikit tidak lagi terdengar seperti percakapan antara pemilik perusahaan dan seorang petugas kebersihan, melainkan antara dua manusia yang mulai kembali mengenali satu sama lain di balik seragam kerja dan setelan bisnis yang mereka kenakan. Dalam salah satu percakapan itu, tanpa pernah direncanakan oleh keduanya, masa lalu yang selama 15 tahun mereka hindari akhirnya muncul juga. Pada suatu sore ketika mereka kebetulan hanya berdua di sebuah koridor yang sepi. Arya akhirnya memberanikan diri mengatakan dengan suara pelan sesuatu yang telah berminggu-minggu ditahannya. Ia berkata bahwa dirinya tahu Nadira sudah mengenalinya sejak hari pertama mereka bertemu kembali, dan setidaknya sekali dalam hidupnya ia ingin meminta maaf atas caranya pergi dahulu. Nadira merasa seolah lantai di bawah kakinya bergeser. Selama 15 tahun ia pernah membayangkan saat seperti ini, saat ketika permintaan maaf yang tidak pernah datang akhirnya diucapkan. Namun sekarang ketika kata-kata itu benar-benar berada di hadapannya, ia justru tidak tahu harus berbuat apa. Naluri pertamanya adalah melakukan apa yang selalu dilakukannya, kembali berlindung di balik pertahanannya, menyangkal semuanya, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang dibicarakan Arya, lalu pergi. Namun ada sesuatu dalam suara lelaki itu, sebuah ketulusan yang polos tanpa perhitungan, yang membuat langkahnya tertahan. Nadira menatap mata Arya dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan kembali mereka, ia membiarkan topeng dinginnya jatuh walaupun hanya sesaat. Dengan suara yang bergetar oleh kemarahan lama dan luka yang bahkan lebih tua, ia akhirnya mengakui bahwa tentu saja dirinya mengenali Arya sejak hari pertama. Ia mengatakan bahwa kepergian lelaki itu dahulu telah menjadi akar dari begitu banyak luka dalam kehidupannya. Luka itulah yang bertahun-tahun kemudian membuat Nadira, karena begitu membutuhkan seseorang untuk menjadi tempat bersandar, menurunkan pertahanannya kepada Bima, hanya untuk akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengandung Nara dan menjadi semakin sendirian. Nadira mengungkit kembali dini hari ketika Arya pergi meninggalkannya hanya dengan sepucuk surat 3 baris, sebuah kepergian yang memaksanya mengeraskan hati agar mampu bertahan menghadapi kehidupan. Ia tidak mengatakan semuanya dengan teriakan, meskipun mungkin itu akan terasa lebih mudah. Nadira justru berbicara dengan ketenangan yang retak, ketenangan yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan keras. Arya menerima setiap perkataan itu seperti seseorang menerima pukulan yang memang pantas diterimanya. Ia tidak menyela dan tidak berusaha membela diri. Setelah Nadira selesai, untuk pertama kalinya Arya akhirnya menceritakan kebenaran dari sudut pandangnya. Ia menjelaskan bahwa ketika berusia 17 tahun, dirinya tidak pergi karena sudah tidak mencintai Nadira, bukan pula karena memandang rendah kehidupan sederhana mereka. Selama bertahun-tahun ia juga hidup dengan rasa bersalah karena menyadari bahwa kepergiannya telah meninggalkan Nadira sendirian menghadapi kerasnya kehidupan. Beasiswa yang diterimanya saat itu merupakan satu-satunya kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan melanjutkan pendidikan di Jakarta. Sebagai pemuda miskin yang ketakutan dan tidak memiliki apa-apa, Arya saat itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika membawa Nadira bersamanya, ia hanya akan menyeret perempuan yang dicintainya ke dalam kesulitan yang lebih besar. Sedangkan jika tetap tinggal di kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, mereka berdua mungkin tidak akan pernah berhasil keluar dari kemiskinan. Arya mengakui bahwa dirinya pergi pada dini hari karena terlalu pengecut untuk mengucapkan perpisahan sambil menatap langsung wajah Nadira. Surat 3 baris yang ditinggalkannya bahkan telah ditulis, disobek, lalu ditulis kembali berkali-kali sebelum akhirnya berani ditinggalkan. Selama 15 tahun berikutnya, hampir tidak pernah ada hari ketika Arya tidak menyesali cara pengecutnya memperlakukan cinta terbesar pada masa mudanya. Ia menegaskan bahwa semua itu tidak diceritakannya untuk membenarkan diri,
sebab tidak ada alasan yang dapat menghapus kesalahannya. Arya hanya merasa bahwa setelah 15 tahun, Nadira berhak mengetahui bahwa dahulu ia tidak pergi karena perempuan itu kurang berarti baginya. Justru sebaliknya, Nadira begitu berarti sehingga seorang pemuda yang belum matang salah memahami cinta dan membuat keputusan buruk karena ketakutannya sendiri. Nadira mendengarkan dengan dada sesak dan merasakan cerita yang selama 15 tahun digunakannya untuk bertahan hidup mulai retak. Selama ini ia membayangkan Arya sebagai lelaki yang meninggalkannya karena tidak lagi menganggapnya berharga. Kini gambaran itu tidak lagi sesederhana sebelumnya. Permintaan maaf Arya tentu tidak menghapus luka yang telah terjadi. Kerusakan itu nyata, dan Nadira telah membayar akibatnya dengan bertahun-tahun kesepian serta berbagai luka yang membentuk dirinya menjadi perempuan sekarang. Namun mengetahui bahwa dirinya dahulu tidak ditinggalkan karena dianggap tidak cukup baik, bahwa di balik kepergian itu terdapat ketakutan manusiawi dan keputusan bodoh seorang pemuda yang belum dewasa, perlahan mengangkat sebuah beban yang bahkan tidak disadari Nadira selama ini berada di pundaknya. Yaitu keyakinan tersembunyi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk membuat seseorang memilih tinggal. Mata Nadira dipenuhi air mata, tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. Ia mengatakan kepada Arya bahwa dirinya menghargai kejujuran tersebut, tetapi 15 tahun tetaplah 15 tahun. Ia bukan lagi gadis muda yang dahulu duduk bersama Arya di atas darumah sambil membicarakan masa depan. Kehidupan telah memaksanya menjadi keras agar mampu bertahan. Dan sekarang ia bahkan tidak tahu apakah masih memiliki kemampuan untuk memaafkan, apalagi mempercayai seseorang kembali. Arya mengangguk tanpa sedikit pun memaksanya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak meminta Nadira untuk memaafkannya sekarang dan tidak meminta perempuan itu langsung mempercayainya. Ia hanya meminta satu kesempatan untuk membuktikan, melalui waktu dan tindakan nyata, bahwa pemuda pengecut yang dahulu pergi bukanlah lelaki yang sekarang telah kembali. Percakapan itu bukannya menyelesaikan semuanya, justru membuat hubungan mereka menjadi jauh lebih rumit sekaligus lebih manusiawi. Karena sejak saat itu mereka tidak mungkin lagi berpura-pura sebagai dua orang asing, tetapi mereka juga belum menjadi sesuatu yang lain. Nadira dan Arya berada di wilayah yang tidak pasti, sebagai dua orang yang memiliki masa lalu yang pernah hancur tetapi belum tahu apakah mereka masih berhak mencoba memperbaikinya. Nadira tetap bekerja seperti biasa, tetap menjaga harga dirinya, dan tetap menolak segala bentuk perlakuan khusus, tetapi sesuatu di dalam hatinya telah melunak. Sebuah celah kecil mulai terbuka dan, meskipun berusaha melawannya, ia perlahan mulai mampu memandang Arya dengan cara yang berbeda. Sementara itu, Arya akhirnya memahami bahwa mendapatkan kembali kepercayaan Nadira bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan kata-kata manis ataupun kekayaan. Ia harus membuktikannya melalui keteguhan, penghormatan, dan kehadiran setiap hari tanpa menuntut balasan apapun, menunjukkan kepada perempuan itu bahwa kali ini dirinya benar-benar berniat untuk tetap tinggal. Di tengah semua itu, hubungan Arya dengan Nara menjadi benang yang tanpa mereka sadari perlahan menyatukan kembali kehidupan mereka. Nara, yang sudah benar-benar menyayangi Arya, mulai sering meminta bertemu dengannya, menanyakan keberadaannya, bahkan menyimpan gambar-gambar khusus untuk diberikan kepadanya. Sementara Arya, yang tidak pernah memiliki anak dan sebelumnya bahkan tidak menyadari bahwa dirinya menginginkan seorang anak dalam kehidupannya, menemukan kelembutan baru ketika bersama Nara, sebuah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah mampu diberikan oleh seluruh kekayaan yang dimilikinya. Tanpa pernah menyebutnya sebagai keluarga, mereka bertiga mulai berbagi berbagai momen kecil yang terasa seperti kehidupan sebuah keluarga, menikmati es krim setelah jam kerja, menghabiskan suatu sore ketika Arya membantu Nara menyelesaikan tugas menggambar dari TK, atau tertawa bersama karena perkataan polos anak itu. Melihat putranya semakin bahagia karena kasih sayang Arya, sekaligus melihat bagaimana lelaki itu berubah menjadi jauh lebih hangat setiap kali bersama Nara, membuat pertahanan hati Nadira terasa semakin berat untuk dipertahankan. Tembok itu masih melindungi hatinya, tetapi jauh di dalam dirinya dan bertentangan dengan seluruh kehendaknya, hati tersebut ternyata mulai kembali berdebar untuk lelaki yang sama yang telah menghancurkannya 15 tahun lalu. Ada satu sore yang kemudian tersimpan lama dalam ingatan Nadira. Dengan rasa canggung yang tidak biasa bagi seorang lelaki dengan kedudukan seperti dirinya, Arya mengajak Nadira dan Nara makan bersama setelah jam kerja. Ia sengaja tidak memilih restoran mewah yang akan membuat Nadira merasa tidak nyaman, melainkan sebuah warung makan Sunda sederhana di Jakarta yang menyajikan masakan rumahan seperti nasi hangat, ayam goreng, sayur asem, tahu,
tempe, dan sambal. Nadira hampir menolak karena kebiasaannya menjaga jarak, tetapi Nara terlihat begitu gembira dengan ajakan tersebut sehingga ia tidak tega mengecewakan putranya. Makan bersama di warung sederhana itu menjadi pertama kalinya setelah 15 tahun Nadira dan Arya benar-benar duduk dan berbicara sebagai dua orang yang dahulu pernah saling mengenal begitu dalam, tanpa batas antara direktur utama dan petugas kebersihan, serta tanpa tembok kemarahan yang selama ini memisahkan mereka. Mereka berbicara tentang kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, mengenang orang-orang yang dahulu mereka kenal dan menceritakan bagaimana kehidupan masing-masing berubah selama 15 tahun terakhir. Arya bercerita tentang kesepiannya meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, tentang bagaimana keberhasilan tidak pernah mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya, dan tentang malam-malam ketika rumah besarnya di Jakarta Selatan terasa begitu sunyi hingga kekayaan yang dimilikinya tidak lagi berarti apa-apa. Tanpa disadari, Nadira akhirnya tertawa karena sebuah lelucon Arya, bukan senyum sopan atau tawa yang dipaksakan, melainkan tawa tulus yang sudah sangat lama tidak keluar dari dirinya. Suara tawanya sendiri membuat Nadira merasa takut sekaligus bahagia karena itu terdengar seperti tawa seorang perempuan yang selama bertahun-tahun ia kira sudah hilang dari dalam dirinya. Ketika malam itu, Arya mengantar mereka pulang ke tempat tinggal mereka di Tanah Abang, Jakarta. Nadira tetap terjaga cukup lama sambil mendengarkan napas tenang Nara yang telah tertidur dan memikirkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Ia tahu dirinya sedang memasuki wilayah yang berbahaya. Menurunkan pertahanan di hadapan Arya berarti mengambil risiko bahwa hatinya mungkin akan kembali dihancurkan. Seorang lelaki dengan dunia bisnis, kedudukan, dan kekayaan seperti Arya terasa begitu jauh dari kehidupan sederhana seorang petugas kebersihan yang tinggal bersama putranya di kamar kontrakan. Nadira berulang kali mengingatkan dirinya tentang semua alasan mengapa ia harus tetap berhati-hati, menjaga jarak, dan tidak membiarkan dirinya berharap terlalu banyak. Namun sebanyak apapun alasan itu diulangnya, tidak satupun mampu menghapus kenangan tentang tawanya di warung makan tadi. Pemandangan Arya dengan sabar mengajari Nara melipat serbet di meja, ataupun kelembutan yang ditunjukkan lelaki berkuasa itu ketika memperlakukan putranya. Dengan campuran ketakutan dan harapan yang sudah lama tidak dirasakannya, Nadira akhirnya menyadari bahwa hati yang selama ini dijaganya dengan begitu ketat mulai mengkhianati pertahanannya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia mampu mencegah dirinya jatuh cinta kembali kepada Arya Wiranata. Melainkan berapa lama lagi ia sanggup berpura-pura bahwa perasaan itu belum tumbuh. Namun ketika kebekuan di antara mereka perlahan mencair, ada sesuatu yang belum diketahui oleh Nadira maupun Arya. Kedekatan yang baru tumbuh itu segera menghadapi ujian berat, sebab di dunia Arya terdapat orang-orang yang tidak akan menerima dengan mudah kenyataan bahwa pemilik kerajaan bisnis sebesar itu mulai dekat dengan seorang petugas kebersihan sederhana yang membesarkan seorang anak seorang diri. Cepat atau lambat, orang-orang tersebut akan bertindak untuk menghentikan hubungan mereka. Tetapi malam itu, sebelum mengetahui badai yang sedang mendekat, Nadira tertidur untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tanpa beban kesepian yang biasanya menekan dadanya. Di rumah besarnya di Jakarta Selatan, Arya tersenyum seorang diri ketika mengingat tawa Nadira di warung makan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar yakin akan satu hal, apapun yang terjadi kali ini ia tidak akan pergi lagi. Badai yang sedang mendekat itu bernama Miranti Kusuma Dewi, perempuan berusia sekitar 60 tahun yang merupakan salah satu pemegang saham utama dan tokoh berpengaruh dalam perusahaan Arya. Sejak Arya masih muda dan belum memiliki apa-apa, Miranti termasuk orang yang berani mempercayai kemampuannya dan membantu membuka jalan bagi perkembangan bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menganggap Arya hampir seperti anak sendiri dan diam-diam membayangkan lelaki itu kelak menikah dengan perempuan dari lingkungan sosial yang sama. Seseorang yang mampu memperkuat hubungan bisnis, kedudukan, dan kekayaan. Ketika kabar tentang kedekatan Arya dengan seorang petugas kebersihan beserta putranya sampai ke telinganya, Miranti tidak menunjukkan kemarahan secara terbuka. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sikapnya berubah dingin dan penuh perhitungan. Ia memutuskan untuk menghentikan sejak awal apa yang dianggapnya sebagai ketertarikan sesaat yang konyol dan berpotensi mengganggu citra serta kepentingan perusahaan. Berbeda dengan Melati, yang hanya mampu menyebarkan gosip di antara para karyawan, Miranti memiliki kekuasaan nyata, jaringan luas, uang, dan tekad yang dingin untuk melindungi segala sesuatu yang dianggapnya sebagai bagian dari dunia yang telah ikut dibangunnya. Langkah pertama Miranti dilakukan secara langsung. Dengan alasan membicarakan urusan administrasi,
Ia meminta Nadira datang ke sebuah ruangan kantor. Begitu mereka hanya berdua, keramahan palsunya langsung menghilang. Tanpa meninggikan suara dan dengan kekejaman halus seseorang yang terbiasa merendahkan orang lain tanpa perlu membuat keributan, Miranti mengatakan bahwa dirinya tahu persis siapa Nadira, seorang ibu tunggal dengan kehidupan sederhana yang secara kebetulan bertemu kembali dengan cinta lamanya setelah lelaki itu menjadi sangat kaya. Demi kebaikan Nadira sendiri, Miranti menyarankan agar ia tidak membangun harapan terlalu tinggi. Dengan nada seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana kepada seorang anak kecil, Miranti mengatakan bahwa lelaki dengan kedudukan seperti Arya mungkin untuk sementara tertarik pada kisah cinta lama dari kampung tempat ia dibesarkan. Tetapi pada akhirnya lelaki seperti itu akan kembali ke lingkungan sosialnya sendiri. Ketika saat tersebut tiba, menurut Miranti, orang yang akan kembali terluka adalah Nadira, dan yang lebih buruk lagi, Nara juga akan ikut merasakan kehilangan itu. Setelah itu Miranti menawarkan sejumlah uang dalam jumlah besar kepada Nadira dengan syarat ia mengundurkan diri dari perusahaan, menjauh dari Arya, dan menghilang dari kehidupannya sebelum hubungan mereka berkembang lebih jauh. Nadira mendengarkan semuanya sambil tetap berdiri tanpa banyak bergerak. Kedua tangannya mengepal dan wajahnya terasa panas karena penghinaan serta kemarahan. Setiap perkataan Miranti menghantam tepat pada ketakutan terdalam yang selama ini telah dimiliki Nadira. Ketakutan yang membuatnya sulit tidur pada malam hari, bahwa dirinya mungkin memang tidak cukup baik, bahwa ia tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari dunia Arya, dan bahwa cepat atau lambat lelaki itu akan kembali meninggalkannya. Untuk sesaat yang pahit, racun dalam perkataan Miranti terdengar seperti sebuah kebenaran. Nadira bahkan sempat merasakan dorongan untuk menerima uang itu lalu pergi sejauh mungkin demi melindungi Nara dari kekecewaan yang mungkin akan terjadi. Namun kemudian sesuatu di dalam dirinya kembali tegak. Keteguhan yang telah membuatnya mampu bertahan selama 5 tahun membesarkan Nara seorang diri kembali mengambil alih. Nadira mengangkat wajah, menatap langsung mata Miranti, lalu dengan suara yang sedikit bergetar tetapi tetap kokoh mulai memberikan jawabannya. Nadira mengatakan bahwa ia tidak akan menerima uang itu, bukan karena dirinya tidak membutuhkannya, karena hanya dirinya yang tahu betapa besar kebutuhan hidup yang harus ditanggungnya, tetapi karena dirinya bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Jika suatu hari nanti ia memutuskan menjauh dari Arya, keputusan itu akan dibuat atas kehendaknya sendiri, bukan karena seorang perempuan kaya datang membawa uang dan membelinya seolah dirinya hanyalah gangguan yang harus disingkirkan. Kemudian Nadira mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat Miranti kehilangan ketenangannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta apapun kepada Arya, tidak meminta uang, kenaikan jabatan, ataupun janji tentang masa depan. Ia mencari nafkah dengan membersihkan lantai menggunakan kedua tangannya sendiri dan tetap berjalan dengan kepala tegak. Jika Miranti benar-benar percaya bahwa nilai seseorang ditentukan oleh jumlah uang di rekening bank, maka dengan segala kemewahan dan kekayaan yang dimilikinya. Justru Miranti yang sebenarnya miskin dalam hal yang jauh lebih penting. Nadira mengucapkannya tanpa berteriak, hanya dengan ketenangan kokoh yang selama ini menjadi kekuatan terbesarnya. Setelah itu ia keluar dari ruangan, meninggalkan Miranti yang tidak sempat membalas dan harus menghadapi kenyataan tidak menyenangkan bahwa dirinya telah meremehkan perempuan yang semula dikiranya bisa dibeli dengan mudah. Namun meskipun Nadira keluar dengan kepala tegak, di dalam hatinya ia benar-benar hancur. Serangan Miranti telah membuka kembali luka-luka lamanya dan mengucapkan dengan jelas ketakutan yang selama ini tidak berani diakuinya. Bahwa cinta yang mulai tumbuh kembali antara dirinya dan Arya mungkin memang telah ditakdirkan gagal sejak awal. Disitulah keretakan pertama menuju titik terburuk hubungan mereka dimulai. Ketika terluka dan ketakutan, Nadira melakukan hal yang selama ini selalu dilakukannya untuk bertahan hidup, yaitu menarik diri. Ia mulai menjauh dari Arya, hanya memberikan jawaban singkat setiap kali diajak berbicara, dan kembali membangun jarak dingin seperti pada minggu-minggu pertama mereka bertemu kembali. Karena harga diri sekaligus ketakutan, Nadira tidak menceritakan pertemuannya dengan Miranti. Sementara itu, Arya, yang sama sekali tidak memahami alasan perubahan mendadak tersebut, semakin gelisah melihat perempuan yang perlahan mulai membuka hatinya tiba-tiba menutup diri kembali. Dalam keadaan terluka, Nadira meyakinkan dirinya bahwa keputusan paling masuk akal dan paling bermartabat adalah mengakhiri semuanya sebelum hatinya kembali dihancurkan. Dan yang jauh lebih ia takutkan, sebelum hati Nara ikut terluka. Setiap hari Nara semakin menyayangi Arya, dan jika suatu saat lelaki itu benar-benar pergi dari kehidupan mereka,
anak tersebut akan merasakan kehilangan yang nyata. Nadira menyalahkan dirinya karena pernah menurunkan pertahanan. Menurutnya, kehidupan sudah berkali-kali mengajarkan pelajaran yang sama, dan perempuan sederhana seperti dirinya tidak seharusnya berharap pada akhir bahagia seperti dalam cerita. Dengan keyakinan pahit tersebut, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menghilang dari kehidupan Arya. Meskipun keputusan itu berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan tetap yang baru saja berhasil diperolehnya. Namun sebelum rencana tersebut sempat dijalankan, kenyataan muncul melalui seseorang yang sama sekali tidak diduganya. Nara, anak kecil yang sangat peka terhadap perubahan suasana hati ibunya, menyadari kesedihan baru yang terus menyelimuti Nadira. Suatu malam, dengan kepolosan yang langsung menghantam hati, Nara bertanya mengapa mereka sudah tidak pernah menemui Pak Arya. Apakah Pak Arya telah melakukan sesuatu yang buruk, dan apakah lelaki itu sekarang sudah tidak menyayangi mereka lagi? Pertanyaan sederhana itu menghancurkan hati Nadira karena membuatnya memahami bahwa keputusan untuk melarikan diri tidak hanya memengaruhi dirinya. Ia juga akan membawa Nara pergi dari seseorang yang telah memberikan kepada anak itu perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya tidak pernah dimilikinya. Nadira memeluk Nara erat-erat tanpa mengetahui bagaimana harus menjawab. Malam itu ia menangis seperti sudah bertahun-tahun tidak pernah menangis, terjebak di antara ketakutan untuk tetap tinggal dan rasa sakit jika harus pergi. Antara keinginan melindungi hatinya sendiri dan ketakutan menghancurkan hati putranya. Malam itu menjadi malam tersulit baginya, titik terendah ketika seluruh luka lama dan ketakutan baru seakan berkumpul untuk menghimpitnya sekaligus. Keesokan harinya, setelah memutuskan bahwa semuanya harus segera diakhiri, Nadira pergi menemui Arya untuk mengajukan pengunduran diri. Ia menemukan lelaki itu di ruang kerjanya dan dengan suara yang berusaha dibuat tegas meskipun hatinya gemetar, Nadira mengatakan bahwa dirinya akan berhenti bekerja, bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi semua orang, dan bahwa ia berterima kasih atas segala sesuatu yang telah dilakukan Arya. Tetapi ia tidak sanggup melanjutkan keadaan seperti ini. Arya terlihat bingung sekaligus terluka dan meminta penjelasan. Kali ini Nadira tidak lagi sanggup berdiri di hadapannya sambil menyembunyikan kebenaran. Dengan air mata yang berusaha keras ditahannya, ia akhirnya menceritakan semuanya kepada Arya, tentang pertemuannya dengan Miranti, tentang sejumlah uang yang ditawarkan agar ia pergi, dan tentang penghinaan yang harus ditelannya seorang diri. Nadira juga mengungkapkan semua ketakutannya sendiri, ketakutan bahwa Arya suatu hari akan pergi lagi dan bahwa Nara akan ikut hancur ketika kehilangan lelaki yang sudah telanjur disayanginya. Ia mengatakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun, dan ketika seluruh isi hatinya akhirnya keluar, pertahanan yang selama berminggu-minggu dipertahankannya runtuh sepenuhnya. Nadira berdiri di hadapan Arya dengan seluruh sisi rapuhnya terbuka, mungkin sambil menunggu lelaki itu membenarkan ketakutannya, mengakui bahwa kekhawatirannya memang masuk akal, lalu membiarkannya pergi. Namun Arya tidak membiarkannya pergi. Ketika mendengar apa yang telah dilakukan Miranti, kemarahan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak membiarkan kemarahan itu menguasainya di depan Nadira. Sebaliknya, Arya mendekat dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, ia memberanikan diri menggenggam kedua tangan Nadira. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal karena Miranti telah mempermalukannya, tetapi perempuan itu salah mengenai satu hal yang sangat penting. Arya bukan lagi pemuda berusia 17 tahun yang melarikan diri karena ketakutan. Kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun, baik Miranti, jajaran perusahaan, maupun seluruh dunia, menentukan siapa yang boleh dicintainya. Arya mengatakan bahwa perasaannya kepada Nadira bukan ketertarikan sesaat dan bukan pula sekadar kerinduan terhadap masa muda. Perasaan itu telah dibawanya selama 15 tahun dan kini tumbuh kembali dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Sambil menatap mata Nadira dengan keteguhan yang belum pernah dilihat perempuan itu, Arya mengatakan bahwa jika dirinya benar-benar harus memilih antara kekayaan dan Nadira, antara kerajaan bisnisnya dan kesempatan membangun sebuah keluarga bersama Nadira serta Nara, ia tidak membutuhkan waktu sedetik pun untuk menentukan pilihannya. Nadira mendengarkan dengan jantung berdebar keras, tidak berani sepenuhnya mempercayai perkataan itu. Ia takut jika semuanya benar, tetapi sekaligus takut jika ternyata semua itu hanya akan menjadi janji lain yang akhirnya menghilang. Rasanya ia sedang berdiri tepat di batas yang dapat mengubah seluruh kehidupannya untuk selamanya atau kembali menghancurkannya.
Namun apa yang terjadi setelah itu akhirnya menunjukkan kepada Nadira siapa sebenarnya lelaki yang kini berdiri di hadapannya. Arya tidak berhenti pada kata-kata. Sore itu juga ia menghadapi Miranti secara terbuka di hadapan jajaran direksi dan pemegang saham perusahaan. Dengan ketegasan yang jarang mereka lihat sebelumnya, Arya memperingatkan Miranti agar tidak pernah lagi mendekati Nadira ataupun Nara untuk menekan atau mempermalukan mereka. Ia menegaskan bahwa kehidupan pribadinya bukan sesuatu yang berhak diatur oleh siapapun, dan jika harga yang harus dibayar untuk mencintai orang yang dipilihnya adalah kehilangan dukungan Miranti, maka ia siap menerima akibat tersebut. Miranti, yang sebelumnya mengira masih berhadapan dengan seorang lelaki muda yang dapat diarahkan sesuai keinginannya, justru menemukan seorang pria dewasa yang telah memutuskan tidak akan mengulangi kepengecutannya di masa lalu. Saat itulah ia memahami bahwa rencananya telah gagal. Namun yang bahkan tidak diperkirakan Arya, ternyata tidak semua orang dalam jajaran perusahaan mendukung Miranti. Beberapa pemegang saham dan mitra yang juga membangun keberhasilan mereka dari kehidupan sederhana seperti Arya justru menghormati sikapnya. Upaya Miranti untuk memisahkan Arya dan Nadira pada akhirnya malah membuat dirinya sendiri semakin terisolasi. Badai yang semula mengancam menghancurkan hubungan mereka justru memperlihatkan kepada Nadira bahwa Arya benar-benar bersedia berdiri di sisinya, sesuatu yang belum pernah dilakukan seorang lelaki untuknya sebelumnya. Ketika Arya menceritakan apa yang telah dilakukannya, Nadira tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sepanjang hidupnya ia terbiasa menghadapi setiap kesulitan seorang diri sehingga ia bahkan tidak mengenal bagaimana rasanya memiliki seseorang yang memilih berdiri di sisinya ketika masalah datang. Ia hanya menatap Arya dengan mata dipenuhi air mata yang kali ini bukan berasal dari rasa sakit. Pada saat itu Nadira akhirnya memahami bahwa lelaki di hadapannya bukan lagi pemuda yang dahulu pergi pada dini hari tanpa berani menatap wajahnya, melainkan seorang pria yang telah kembali dengan tekad untuk tetap tinggal dan bersedia berdiri menghadapi siapapun demi dirinya dan Nara. Ketakutan Nadira memang belum hilang. 15 tahun meninggalkan terlalu banyak luka untuk disembuhkan hanya dalam satu hari, dan pikirannya masih terus mengingatkannya agar berhati-hati. Namun untuk pertama kalinya, di samping rasa takut itu mulai tumbuh sesuatu yang lebih kuat, yaitu kemungkinan yang menakutkan sekaligus indah untuk mempercayai seseorang kembali. Meskipun belum berani mengatakannya dengan suara keras, sore itu Nadira tahu bahwa keinginannya untuk melarikan diri telah kehilangan kekuatannya dan mungkin, hanya mungkin, kali ini ada sesuatu yang cukup berharga untuk membuatnya memilih tetap tinggal dan melihat apa yang akan terjadi ketika ia akhirnya berhenti melarikan diri. Malam itu, ketika pulang ke rumah, Nadira duduk di tepi ranjang Nara, yang tertidur sambil memeluk pesawat kertas yang pernah diajarkan Arya kepadanya, lalu memandangi putranya cukup lama. Ia teringat perempuan ketakutan yang beberapa minggu sebelumnya datang melamar pekerjaan dengan hanya Rp80.000 di dalam dompet, perempuan yang bertekad tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi. Dan baru saat itu Nadira menyadari betapa banyak dirinya telah berubah tanpa disadari. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian dan tidak lagi harus memikul seluruh beban kehidupan seorang diri. Memang masih ada bagian dalam dirinya yang terus menunggu datangnya luka berikutnya. Bagian yang siap melarikan diri begitu melihat tanda sekecil apapun bahwa dirinya akan ditinggalkan. Namun kini muncul bagian lain yang lebih baru dan lebih berani, yang mulai bertanya bagaimana jika kali ini justru dirinya yang salah karena terlalu takut mempercayai. Bagaimana jika kali ini lelaki itu benar-benar memilih untuk tetap tinggal. Nadira merapikan rambut Nara, mematikan lampu, lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama tertidur bukan dengan memohon agar kehidupan berhenti mengambil sesuatu darinya, melainkan dengan keberanian kecil untuk berharap kehidupan akhirnya memberikan sesuatu yang baik kepadanya. Yang tidak diketahui Nadira, pada malam yang sama Arya mulai memikirkan bagaimana membuktikan untuk selamanya bahwa masa ketika dirinya selalu melarikan diri telah berakhir dan bahwa bagian terbaik dari kisah mereka mungkin justru baru akan dimulai. Namun yang direncanakan Arya bukanlah pertunjukan kemewahan seorang miliarder. Ia akhirnya memahami bahasa yang paling dimengerti oleh hati Nadira. Selama beberapa minggu berikutnya, ia tidak membanjiri perempuan itu dengan hadiah mahal ataupun kehidupan mewah. Arya melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dan jauh lebih berharga. Ia tetap tinggal. Hari demi hari ia hadir secara konsisten dan membuktikan melalui tindakan-tindakan kecil bahwa perkataannya bukan sekadar janji kosong. Ia mempelajari jadwal kegiatan Nara di TK dan sesekali membantu menjemputnya. Ia duduk bersama anak itu mengerjakan tugas tanpa perlu diminta. Yang terpenting,
Arya selalu menghormati batas dan langkah Nadira, tidak pernah memaksanya bergerak lebih cepat dan membiarkan perempuan itu menentukan sendiri setiap tahap hubungan mereka. Sementara Nadira, yang hampir sepanjang hidupnya terbiasa menunggu orang lain pergi, mulai menyaksikan dengan keterkejutan yang sulit dipercayainya bahwa lelaki ini ternyata tidak pergi. Arya tetap hadir pada hari Selasa, Kamis, maupun Minggu. Ia hadir ketika Nara sakit dan ketika anak itu sehat, ketika Nadira sedang tersenyum maupun ketika suasana hatinya sedang buruk. Konsistensi yang begitu sederhana tetapi belum pernah benar-benar dimiliki Nadira sepanjang hidupnya perlahan mencairkan pertahanan hatinya jauh lebih kuat daripada pernyataan cinta sebesar apapun. Suatu sore, Nadira melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama 15 tahun terakhir. Atas keinginannya sendiri, ia menurunkan seluruh pertahanannya. Mereka bertiga sedang berada di sebuah taman kecil dekat tempat tinggal Nadira dan Nara di Tanah Abang, Jakarta, sambil melihat Nara bermain. Ketika memandang putranya tertawa bahagia, Nadira berkata pelan kepada Arya bahwa dirinya takut, sangat takut, tetapi ia sudah lelah membiarkan ketakutan menentukan seluruh keputusan hidupnya. Ia tidak tahu apakah hubungan mereka akan berhasil dan menyadari dirinya membawa terlalu banyak luka dari masa lalu. Namun setelah melihat cara Arya memperlakukan Nara, ia mulai memahami bahwa jika tidak pernah berani mempercayai seseorang lagi, mungkin ia akan menghabiskan sisa hidup dalam kesendirian hanya demi melindungi dirinya dari rasa sakit yang belum tentu akan datang. Dengan suara bergetar, Nadira akhirnya mengatakan bahwa dirinya ingin mencoba, bahwa kali ini ia berani memberikan kesempatan kepada mereka. Arya mendengarkan dengan dada sesak karena memahami betapa besar kepercayaan yang sedang diberikan perempuan itu kepadanya. Ia tahu bahwa bagi seseorang seperti Nadira, mengatakan bahwa dirinya berani mempercayai lagi merupakan salah satu tindakan paling sulit dan paling berani yang bisa dilakukannya. Arya tidak memberikan janji besar ataupun kata-kata berlebihan. Ia hanya menggenggam tangan Nadira, menyelipkan jari-jarinya di antara jemari perempuan itu, lalu keduanya duduk berdampingan memandang Nara bermain di bawah sinar matahari, seperti sebuah keluarga yang perlahan mulai mereka bangun bersama. Cinta yang pertama kali tumbuh 15 tahun sebelumnya di atas sebuah rumah sederhana di Kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, lalu terputus oleh kehidupan, akhirnya tumbuh kembali. Tetapi kali ini dengan kedalaman dua orang dewasa yang telah sama-sama terluka dan karena itu memahami betapa berharganya sesuatu yang kini mereka genggam. Arya memenangkan hati Nadira perlahan-lahan dengan cara yang benar-benar dipahami oleh perempuan itu, bukan dengan perhiasan, melainkan dengan kehadiran, bukan dengan restoran mahal, melainkan dengan sore-sore sederhana di warung makan dengan taplak meja plastik bermotif, bukan dengan janji, melainkan dengan tindakan nyata yang terus diulang dari hari ke hari. Nadira, yang pernah bersumpah tidak akan mencintai siapapun lagi, akhirnya menyadari bahwa dirinya kembali mencintai Arya, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan ketika mereka berusia 17 tahun. Cinta itu kini lebih dewasa, lebih sadar, lebih penuh rasa syukur, dan lahir dari hati yang telah mengenal arti kehidupan. Nadira bukan lagi gadis muda yang menyerahkan hatinya karena membutuhkan seseorang untuk mencintainya. Kini ia adalah perempuan kuat yang memilih dengan kesadarannya sendiri, bukan karena kekurangan atau kesepian, untuk berbagi kehidupan dengan seorang lelaki yang telah berusaha keras mendapatkan kembali kepercayaannya. Perbedaan itu berarti segalanya bagi Nadira. Ketika Arya akhirnya memutuskan untuk melamarnya, ia tidak memilih sebuah ruangan mewah ataupun menyiapkan pertunjukan besar untuk memamerkan cincin mahal. Ia justru memilih tempat di mana kisah mereka bermula 15 tahun sebelumnya, di rumah lama di Kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat, tempat mereka ketika masih muda pernah duduk bersama memandang bintang dan membicarakan masa depan. Arya mempersiapkan semuanya dengan bantuan Nara, yang kini menjadi sekutu kecilnya yang paling bersemangat. Suatu sore, ia membawa Nadira kembali ke tempat yang dipenuhi kenangan itu. Tidak ada dekorasi mewah, hanya beberapa lampu hias sederhana serta bunga melati dan mawar yang disukai Nadira. Ketika menaiki rumah dan mengenali tempat tersebut, lalu memahami alasan Arya membawanya kembali ke sana, mata Nadira langsung dipenuhi air mata bahkan sebelum lelaki itu mengucapkan sepatah kata. Arya mengatakan bahwa di tempat itulah, ketika mereka berusia 17 tahun, ia pernah menjanjikan masa depan kepada Nadira, sebuah janji yang kemudian gagal dipenuhinya. Ia membutuhkan 15 tahun dan terlalu banyak kesalahan untuk menemukan jalan kembali, tetapi sekarang dirinya akhirnya berada di sana untuk memenuhi janji tersebut.
Arya mengatakan bahwa ia tidak datang menawarkan kekayaan karena sudah memahami bahwa bukan itu yang dibutuhkan Nadira. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana tetapi jauh lebih besar, yaitu dirinya yang akan tetap tinggal. Tinggal bersama Nadira dan Nara untuk membangun kehidupan mereka dan tidak pernah lagi melarikan diri. Di hadapan Nara, yang memandang dengan mata berbinar sambil menahan napas karena tegang, Arya berlutut di tempat yang dahulu menjadi saksi impian masa muda mereka. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana yang dipilih dengan penuh makna, lalu meminta Nadira menjadi istrinya dan memberinya kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup dengan membuktikan bahwa cinta yang sungguh-sungguh memang mampu memilih untuk tetap tinggal. Nadira, perempuan yang beberapa minggu sebelumnya datang melamar pekerjaan dengan hanya Rp80.000 di dalam dompet dan hati yang tertutup rapat, perempuan yang pernah bersumpah tidak akan mempercayai siapapun lagi, merasakan seluruh keyakinan lamanya runtuh di hadapan kenyataan yang kini berada tepat di depannya. Air matanya bukan muncul karena kemewahan ataupun kekayaan Arya, melainkan karena sebuah perasaan yang dalam dan jernih. Perasaan seseorang yang akhirnya menerima kebahagiaan tanpa terus-menerus dikuasai ketakutan bahwa semuanya akan direnggut darinya. Nadira memandang Arya yang masih berlutut, kemudian memandang Nara yang menunggu dengan mata penuh harapan. Dan saat itu ia memahami bahwa mengatakan ia bukan berarti menyerah atau kehilangan kekuatannya. Justru untuk pertama kalinya ia berani percaya bahwa dirinya juga pantas memiliki kisah hidup yang bahagia. Dengan air mata bercampur tawa, Nadira menjawab iya. Begitu mendengar jawaban itu, Nara langsung bersorak kegirangan dan berlari memeluk mereka berdua. Ketiganya pun berpelukan erat di atas rumah tersebut ketika bintang-bintang pertama mulai terlihat di langit Bogor, akhirnya menutup lingkaran kisah yang selama 15 tahun belum pernah benar-benar selesai. Pernikahan mereka dilangsungkan beberapa minggu kemudian dan, seperti segala sesuatu yang benar-benar berarti dalam hubungan mereka, acaranya sederhana tetapi penuh makna. Nadira tidak menginginkan pesta mewah seperti yang biasa dihadiri kalangan bisnis Arya. Ia hanya menginginkan pernikahan kecil dan tulus, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menyayangi mereka. Arya, yang kini telah memahami bahwa kebahagiaan Nadira tidak pernah terletak pada sesuatu yang mahal melainkan pada ketulusan, bukan hanya menyetujui keinginan itu, tetapi ikut mempersiapkan pernikahan sederhana tersebut dengan kebahagiaan yang bahkan tidak pernah diberikan oleh seluruh kekayaannya. Mereka menikah dalam sebuah acara sederhana di taman di Bogor, Jawa Barat, dihadiri oleh beberapa orang yang tetap berada di sisi Nadira selama tahun-tahun tersulit kehidupannya, termasuk Ibu Ratna, tetangga yang selama ini membantu menjaga Nara. Pernikahan itu juga dihadiri oleh rekan-rekan kerja yang selama ini menghormati Nadira. Tetapi peran paling istimewa dalam upacara diberikan kepada Nara, yang membawa cincin pernikahan dengan kesungguhan seorang anak kecil hingga membuat semua orang tersenyum. Tanpa Nara, tanpa hati polosnya yang menjadi jembatan antara dua orang dewasa yang sama-sama terluka, mungkin semua kebahagiaan itu tidak akan pernah terjadi. Nadira berjalan menghampiri Arya dengan mengenakan kebaya putih sederhana yang anggun, tetap menjadi dirinya sendiri tanpa penyamaran ataupun perubahan berlebihan. Di ujung jalan kecil menuju tempat akad, Arya menunggunya dengan mata berkaca-kaca, memahami bahwa hari itu ia bukan hanya menerima seorang istri, tetapi juga sebuah keluarga utuh yang seolah dikembalikan kehidupan kepadanya setelah 15 tahun. Janji yang mereka ucapkan bukan rangkaian kata-kata berlebihan, melainkan kebenaran sederhana dari hati. Arya berjanji bahwa kali ini ia tidak akan pernah pergi lagi, bahwa ia akan menjaga Nadira dan Nara sepanjang hidupnya. Dan bahwa kehilangan Nadira selama bertahun-tahun telah mengajarkannya bahwa perempuan itu adalah salah satu hal paling berharga dalam hidupnya. Dengan suara tegas dan mata berbinar, Nadira menjawab bahwa ia membutuhkan 15 tahun dan banyak luka untuk memahami bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan cinta yang setelah melakukan kesalahan memiliki keberanian untuk kembali, memperbaikinya, dan memilih tetap tinggal. Setelah akad nikah selesai dan mereka resmi menjadi suami istri, Arya mencium kening Nadira dengan lembut, sementara para tamu yang benar-benar menyayangi mereka memberikan tepuk tangan dengan mata penuh haru. Taman sederhana itu dipenuhi kebahagiaan yang terasa jauh lebih besar daripada pesta semewah apapun. Namun masih ada satu momen yang akhirnya membuat hampir semua orang tidak mampu menahan air mata. Setelah itu, Arya berjongkok hingga sejajar dengan Nara, yang menatapnya dengan kedua mata besarnya. Di hadapan semua orang, Arya mengatakan bahwa hari itu ia bukan hanya menikahi Ibu Nara, tetapi juga memilih Nara untuk menjadi putranya sepanjang hidup. Dengan kesungguhan penuh,
Ia meminta izin kepada anak itu untuk menjadi ayah yang akan selalu berada di sisinya. Nara, yang tumbuh tanpa sosok ayah dan sejak pertemuan pertama diam-diam telah menyayangi Arya, langsung melemparkan tubuh kecilnya ke dalam pelukan lelaki itu sambil menangis bahagia. Ia mengatakan bahwa dirinya setuju karena sejak lama sudah menganggap Arya sebagai ayahnya. Arya mengangkat Nara ke dalam pelukannya, lalu Nadira ikut merangkul mereka. Mereka bertiga berdiri dalam satu pelukan, seorang ibu tunggal yang bertahun-tahun berjuang sendirian, seorang lelaki yang akhirnya kembali untuk tetap tinggal, dan seorang anak yang menjadi jembatan di antara keduanya, kini benar-benar menjadi keluarga yang selama ini tidak pernah mereka miliki tetapi sangat pantas mereka dapatkan. Bulan-bulan berikutnya terasa bagi Nadira seperti belajar menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dikuasai ketakutan. Arya memenuhi setiap janjinya bukan melalui tindakan besar untuk dipamerkan, melainkan melalui konsistensi kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit Nadira berhenti menunggu datangnya perpisahan yang ternyata tidak pernah terjadi. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, perempuan sederhana dan bermartabat yang tidak membiarkan kekayaan baru dalam kehidupannya mengubah hal-hal penting dalam dirinya. Perubahan terbesar hanyalah bahwa untuk pertama kalinya ia tidak lagi harus menghadapi semuanya sendirian. Nara tumbuh semakin bahagia sebagaimana seorang anak berkembang ketika akhirnya merasa aman, memiliki seorang ayah yang mengajarinya naik sepeda, menemaninya bermain, dan membacakan cerita sebelum tidur, serta seorang ibu yang tidak lagi menangis diam-diam pada malam hari karena tidak lagi memikul seluruh beban kehidupan seorang diri. Sementara Arya, lelaki yang dahulu memiliki hampir segala sesuatu kecuali keluarga, akhirnya memahami bahwa kekayaan sesungguhnya bukanlah angka yang dikumpulkannya melalui kerajaan bisnis di gedung-gedung tinggi Jakarta, melainkan sesuatu yang menunggunya setiap malam di rumah, dalam tawa Nara dan senyum perempuan yang seharusnya tidak pernah ia tinggalkan. Pada suatu malam ketika hari sudah larut, Nara telah tertidur dan rumah mereka menjadi tenang, Nadira dan Arya berjalan keluar menuju taman untuk memandang bintang-bintang. Seperti ketika mereka masih remaja dan duduk bersama di atas rumah sederhana di Kampung Cibogor, Bogor, Jawa Barat. Dengan kepala bersandar di bahu lelaki yang dicintainya, Nadira teringat kembali kepada perempuan ketakutan yang beberapa bulan sebelumnya datang melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan dengan hanya Rp80.000 di dalam dompet dan hati yang terkunci rapat, yakin bahwa kehidupan tidak lagi menyimpan sesuatu yang baik untuk dirinya. Nadira tersenyum ketika menyadari betapa kelirunya keyakinan yang selama ini ia pegang. Kehidupan memang telah mengambil begitu banyak darinya. Tetapi pada akhirnya kehidupan juga mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena pada saat yang tepat Nadira menemukan keberanian untuk berhenti melarikan diri dan mencoba mempercayai seseorang kembali. Dengan hati yang akhirnya benar-benar damai, ia memahami bahwa kata "tunggu" yang dahulu diucapkan Arya ketika membaca namanya di lembar riwayat hidup bukanlah awal dari penghinaan seperti yang sempat ditakutkannya, melainkan awal dari kebahagiaan yang selama 15 tahun diyakininya tidak mungkin menjadi miliknya. Arya memeluk Nadira lebih erat, mencium keningnya dengan lembut, lalu mereka tetap berada dalam keheningan sambil memandang bintang-bintang. Keduanya tahu bahwa kali ini tidak ada lagi perpisahan yang menunggu di ujung jalan. Yang terbentang di hadapan mereka hanyalah kehidupan panjang untuk saling mencintai, menjaga, dan menemani. Dengan cara sederhana tanpa kemewahan berlebihan, tetapi dipenuhi kebahagiaan yang dalam dan tulus, Nadira Prameswari dan Arya Wiranata akhirnya memulai kehidupan yang 15 tahun sebelumnya gagal mereka miliki. Dalam kehidupan baru itu, Nadira tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai perempuan kuat dan bermartabat yang pernah berjuang seorang diri demi Nara, sedangkan Arya tetap menjadi lelaki yang kembali dan memilih memperbaiki kesalahan masa mudanya melalui cinta, tanggung jawab, dan tindakan nyata setiap hari. Nadira, yang begitu lama percaya bahwa akhir bahagia tidak pernah diperuntukkan bagi perempuan seperti dirinya, akhirnya belajar bahwa hati, sebanyak apapun luka yang pernah ditanggungnya, masih dapat terbuka kembali ketika menemukan seseorang yang benar-benar memilih untuk tetap tinggal. Setiap kali mengingat sore ketika dirinya memasuki kantor perusahaan dengan hati terluka dan harga diri yang masih dipertahankan, melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan sambil berpura-pura tidak mengenali lelaki dari masa lalunya, Nadira tidak lagi merasakan sakit ataupun malu. Yang tersisa justru rasa syukur, karena perjalanan tersebut mengajarkannya bahwa terkadang kehidupan mengembalikan melalui pintu yang paling tidak terduga sesuatu yang sudah kita anggap hilang untuk selamanya. Dan tidak pernah benar-benar terlambat bagi dua orang yang pernah saling mencintai dengan tulus untuk menemukan jalan pulang, memperbaiki kesalahan,
lalu akhirnya memilih untuk tetap bersama.